Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita tetap semangat ya. Meskipun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar belajar kita diberi kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang soleh dan soleha, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kita berdoa, maka kita akan lanjutkan materi untuk hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Terima kasih. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, materi pada hari ini adalah Khadijah merupakan istri pertama dan juga merupakan teman dalam berbagi suka dan duka. Khadijah selalu memberikan bantuan yang sangat besar dalam tugas kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, Nabi Muhammad memberikan teladannya kepada kita semua dalam berkeluarga. Salah satu teladan Muhammad dalam berkeluarga yaitu, apabila terdapat suatu masalah dalam berkeluarga, maka setiap masalah harus diselesaikan oleh semua anggota keluarga dengan bermusyawarah atau berdiskusi, mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. Setiap anggota keluarga juga harus saling membantu dan mengerjakan tugasnya sendiri. Contohnya, ketika pakaian sobek, maka menjahitnya sendiri. Dan juga saling membantu seperti Khadijah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam dengan menggunakan seluruh harta bendanya. Sosok Nabi Muhammad adalah pribadi yang sempurna. Sifat, watak, dan budi pekertinya menyenangkan orang lain. Ia tidak memiliki satupun sifat tercela. Oleh karena itu, Nabi Muhammad digelari Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat Mekah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad terlihat pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu besar berwarna hitam. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 35 tahun, di kota Mekah terjadi banjir bandang hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat dari banjir tersebut, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pecah-pecah. Masyarakat Mekah sepakat untuk memperbaiki kondisi Ka'bah. Pada saat pembangunan sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Perselisihan itu berlanjut selama 4 hari sampai 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu hampir saja terjadi pertumpahan darah. Kemudian datanglah pembesar Quraisy, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Ia berkata, bagaimana jika kita mengangkat seorang hakim dari orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid? Para pembesar Quraisy menerima cara ini. Dan Allah menghendaki orang yang berhak menjadi hakim tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mengetahui hal ini, mereka serentak berbisik, inilah Al-Amin, kami rela atas keputusannya, inilah dia Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad pun berkata, berikan aku sehelai sorban. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah kain sorban dan beliau menyuruh para pemuka kabilah diminta untuk memegangi ujung-ujung sorban.
lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah sampai di dekat tempat semula, beliau mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempat semula. Selesailah perselisihan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Dengan peristiwa ini, Nabi Muhammad makin dikenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang jujur dan bijaksana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran SKI pada bab ke-6 ini sudah selesai. Dari sini kita dapat belajar bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.